Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kasih setia Tuhan sampai saat ini terus dinyatakan, terus dilimpahkan di tengah-tengah hidup kita. Dan kami percaya baik yang ada di ruangan ini, demikian juga saudara yang mengikuti live streaming di tempat masing-masing. Mari kita belajar memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belajar memahami akan kebenaran firman Tuhan, kita membaca, kita mendengar firman itu, dan kita terus belajar untuk menjadi pelaksana dari firman itu, maka setahap demi setahap, seraya kita juga membaca situasi yang berkembang atas bumi, atas bangsa-bangsa, atas situasi yang terus bergerak, berkembang, berubah secara dinamis. Tentunya kita harus secepatnya semakin mendekat kepada Tuhan. Sebab apa? Sebagaimana firman Tuhan kita pelajari, kita dengar, kenyataannya dunia ini sedang mengalami, dunia ini sedang menjalani, dunia ini sedang bergerak sebagaimana firman Tuhan katakan. Kalau suatu saat nanti pada klimaknya sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, akan terjadinya perpecahan demi perpecahan, peperangan demi peperangan antar golongan, antar etnis, antar suku, antar bangsa, antar negara di muka bumi. Bahkan kasih kebanyakan orang semakin tawar. Demikian juga banyak orang akan menjadi murtad. Murtad itu kehilangan kepercayaan, meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Banyak orang mungkin menjalani peribadatan, tetapi tidak sedikit juga yang kehilangan iman. Akhirnya hidupnya, aktivitasnya menjadi skandal, menjadi batu sandungan, tidak menjadi saksinya Kristus, tetapi menjadi kehidupan yang tidak berarti. Nanti akan banyak skandal bermunculan, sampai satu saat munculnya nabi-nabi palsu akan bermunculan pada akhir zaman. Nabi-nabi palsu yang menyusup di tengah-tengah kumpulan domba-domba gembalaan Tuhan. Mungkin atributnya mirip dengan domba-domba gembalaan Tuhan, tetapi ketika bersuara, saudara baru akan tahu bahwa ternyata dia adalah serigala berbulu domba. Oleh sebab itu, mari kita belajar memahami, belajar bersyukur akan kasih setia Tuhan, bahwa ketika suatu saat kelak dunia akan berakhir dengan pemusnahan oleh karena kefasikan manusia, oleh karena ulah manusia yang cenderung merusak tatanan kerajaan Allah. Banyak berkembang berita-berita di media sosial
Tapi tentunya saudara harus hati-hati, saudara harus selektif ketika saudara membaca berita-berita di media sosial. Ada berita-berita yang di skenario, direkayasa sekedar untuk membuat resah masyarakat, yang sebenarnya berita itu tidak terjadi, atau berita itu sudah puluhan tahun yang lalu diekspos kembali. Masing-masing harus bijak. Tetapi kenyataannya situasi yang berkembang, persengketaan antar bangsa, antar golongan terjadi. Konflik yang memanas antara Rusia dan Ukraina diberitakan wartawan-wartawan internasional, diprediksi jangan-jangan itu memicu perang dunia ketiga. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa memang perang dunia ketiga terjadi. Bahkan yang lebih dasar lagi tentunya dampak dari peperangan itu nanti seperti apa. Kalau kita membuka Wahyu pasal 6, rentetannya seperti apa, kronologinya seperti apa, ketika materai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dibuka. Kronologi kitab Wahyu, kitab yang terakhir, ketika itu nanti digenapi, jeda waktu antara pemusnahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya itu tidak jauh. Ibaratnya bumi ini menjadi suatu pelampiasan hawa nafsu dari orang-orang yang rakus, gila jabatan, gila materi, dan itu memang kenyataannya kelak akan terjadi. Bagaimana menyikapi itu semua? Berulang kali itu saya sampaikan kepada saudara tentang apa yang akan terjadi. Kalau kita mengungkap kitab Wahyu, maka kita harus kembali belajar memahami apa yang harus kita kerjakan sekarang. Jangan kalau nanti aku digenggam tangan Tuhan, aku mau begini dan begitu. Kalau aku menjadi kaki dia, aku mau begini, mau begitu. Nah sekarang kita pikirkan bagaimana kita menjadi kaki dia. Bagaimana saudara digenggam tangan Tuhan. Kalau saudara sudah merasakan sekarang ini menjadi pilihan Tuhan, saudara percaya dia raja di atas segala raja, dia imam besar agung itu, saudara berada di dalam genggaman Tuhan. Bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan, bahkan 7 kaki diam itu menjalani kehidupan dan terus maju menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Hidupnya tidak lepas dari proses demi proses menuju kecemerlangan tahbisannya. Jadi itu semua berproses. Janganlah kiranya sekarang kita seakan-akan kita lepas bebas, nanti menunggu digenggam Tuhan. Dengan cara bagaimana saudara mau digenggam Tuhan kalau hidupmu sekarang tidak mengikuti alurnya Tuhan? Bukan nanti, tetapi dari saat saudara dipilih Tuhan, saudara itu sudah berada pada tangannya Tuhan. Amin. Saudara sudah berada pada wilayah kekuasaannya Tuhan. Makanya kita dipersiapkan, kita dididik supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh yang bagaimana? Pribadi yang tangguh, pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang tak terkalahkan oleh persoalan apapun juga. Selama kita bertugas di bumi, kita tidak lepas dari persoalan. Kita tidak bisa menghindar dari permasalahan. Sebab memang saudara dipilih Tuhan, dipercaya tugas misi di bumi untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang terjadi. Bukan hanya masalah saudara, tetapi masalah yang menimpa, yang terjadi atas orang lain.
saudara harus mengatasi itu. Selagi saudara mau diatasi masalah. Amin. Untuk itu, sebab untuk itu saudara dipilih Tuhan, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Karena 2 Petrus pasal 3 katakan, betapa kudusnya saudara harus hidup. Ini berproses setahap demi setahap, terus disucikan, dimurnikan, disucikan, dimurnikan. Tujuannya apa? Karena kita menghadapi dunia yang sedang dipamungkas Tuhan. Ketika bangsa-bangsa sekarang siap dengan persenjataannya, dan selalu mereka mengandalkan persenjataan pamungkas mereka, dengan senjata biologi, senjata nuklir dan lain-lain. Kita mau menghindar dengan cara apa? Masyarakat biasa mau menghindar dengan cara bagaimana? Ada yang punya harta banyak, mereka bikin bunker-bunker seluas-luasnya dan itu disewakan. Yang punya uang, terus yang tidak punya uang berarti menjadi korban kebengisan orang-orang yang gila jabatan. Jabatan sesaat di bumi selagi menjadi manusia darah daging. Pentingnya kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan juga punya cara ketika pemusnahan demi pemusnahan itu terjadi. Tuhan punya cara melindungi umatnya. Jadi tidak perlu menjadi takut, tidak perlu menjadi khawatir, sebab saudara berada di dalam wilayah perlindungannya Tuhan. Amin. Ketika saudara berada pada wilayah perlindungannya Tuhan, berarti saudara berada pada situasi yang aman. Terus bagaimana aktivitas kita? Itu menentukan dalam perlindungan Tuhan, dalam wilayah kerajaannya. Aktivitas yang ditetapkan Tuhan atas hidup kita adalah aktivitas ibadah. Pengajaran dasar membangun kita, bagaimana kita membangun seluruh tatanan kehidupan ini di dalam damai, dalam kesucian, dalam kejujuran, dalam kemurahan hati. Itu hukum nikah. Terus hukum ibadah, bagaimana sebagai orang beribadah kita memahami, memaknai, menjalani hidup di dalam keadilan, hidup bisa mengelola materi finansial dengan baik, tetap dalam koridor punya iman. Jadi berbicara keadilan, pribadi yang tangguh, generasi yang tangguh, generasi akhir zaman yang siap menyongsong generasi global, disebut generasi milenial, adalah generasi yang berpikir kritis tentang rencana Tuhan. Bahwa kita juga harus berpikir dan bertindak adil sebagai orang beribadah. Adil yang dimaksud menyangkut apa saja. Di sana terkandung pelajaran dari Tuhan Yesus terkait dengan sedekah, terkait dengan doa, terkait dengan puasa. Jangan sampai kita ini hidup sebagai orang beribadah hanya berburu materi. Kita minta, kita berdoa supaya pekerjaan dilancarkan, hasilnya banyak, dapat duit banyak. Tetapi sebagai orang beribadah, jangan-jangan malah terjebak kepada situasi kepribadian yang pelit.
sebagai orang beribadah justru malah memiliki satu kepribadian yang kikir. Tuhan tidak mengajarkan begitu, terlalu mudah untuk Tuhan mempercayakan materi kepada umat manusia. Tapi Tuhan juga tidak mau, karena materi yang Tuhan percayakan kepada manusia, manusia menjadi kikir, manusia menjadi pelit, manusia menjadi egois. Karena banyaknya uang, akhirnya pikirannya juga semakin berkembang, keinginannya juga berkembang. Itu yang Tuhan tidak mau. Terlalu mudah Tuhan mempercayakan materi kepada manusia. Tetapi untuk apa? Ketika manusia justru malah binasa karena mamon, karena duit, karena materi. Mari dibuka Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. ketika kita ini melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar, maka nilainya adalah memuliakan Bapa di surga. Jadi memuliakan Tuhan tidak sebatas kepada sanjung puja, adorasi, pujian, nyanyian, tetapi pelaksanaan nyata. Kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan tatanan kerajaannya, maka itu memuliakan Dia. Menjadi terang, menjadi garam, berarti kita harus menjadi berkat. Kita mewarnai dunia ini, kita memberi rasa sedap atas lingkungan kita, atas keluarga kita. Kita tahu, saudara tahu, untuk garam itu bisa berfungsi memberi rasa sedap untuk seluruh masakan. Proses untuk menjadi garam itu sendiri juga perlu waktu, ini berproses lama. Bagaimana seorang petani garam, petambak garam mempersiapkan itu semua? Tidak langsung dari air laut diciduk langsung jadi garam, kan tidak. Air itu diendapkan, ditambah yang sudah dipersiapkan atau alat-alat khusus yang sudah dipersiapkan dalam waktu tertentu, mengendap karena kena terik matahari, keringlah air itu menguap dan tinggal sisa-sisa kristal-kristal calon garam. Masih belum, bentuknya, warnanya masih belum menarik. Dikumpulkannya kristal-kristal itu yang masih kasar itu, lempengan-lempengan yang masih kotor itu, dikumpulkannya untuk menjadi putih sampai di meja makan saudara, sampai di dapur saudara.
Ada proses-proses yang harus dilewati, dicuci berulang kali, melewati suatu proses demi proses sampai bisa dirasakan untuk lauk, untuk bumbu dan lain sebagainya. Terinjak-injak, bahkan diinjak-injak sana sini. Prosesnya lama. Untuk menjadi terang juga begitu, prosesnya juga lama. Kalau kita mengetahui, kita memahami sistem bagaimana kita ini hidup, harus menjadi saksi, menjadi berkat, di situ ada kemuliaan yang Tuhan sertakan, maka betapa bersyukurnya kita setiap saat. Sehingga nanti kita bisa bersikap adil. Jangan hanya menuntut keadilan dari Tuhan, jangan hanya menuntut keadilan kepada orang lain, jangan hanya menuntut keadilan kepada pemerintah, jangan hanya menuntut keadilan kepada para pemimpin. Sementara sebenarnya kalau kita meneliti diri kita sendiri, cenderung kita justru jauh dari tindakan adil. Kita menuntut keadilan, jangan-jangan justru malah saudara melakukan ketidakadilan. Kita berfokus kepada firman, sekalipun di media sosial saudara mungkin merasa terganggu dengan politisi-politisi yang ngawur, dengan orang-orang yang sebenarnya berpendidikan tinggi, ilmunya tinggi, tetapi tidak memahami sistem kehidupan sesuai kerajaan Allah. Banyak orang menuntut keadilan, tetapi dirinya sendiri tidak pernah melakukan keadilan. Proses untuk menjadi terang, proses untuk menjadi garam dunia, kita perlu pahami itu. Demikian juga ketika kita ini tidak ngerti bahwa kita sudah tidak berfungsi, dikatakan kalau garam itu sudah tidak asin, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam yang tidak berfungsi sudah menjadi tawar, maka garam yang sudah tidak berharga. Bagaimana terkait dengan ibadah? Menjadi pribadi yang tangguh, tetap harus menjalani ibadah, membangun keluarga yang damai, yang suci, yang jujur, yang penuh kemurahan hati, membangun ibadah. Bagaimana sebagai orang beribadah harus bertindak adil, mengelola kekayaannya, materinya dengan baik, mengelola imannya dengan baik sesuai standarnya kerajaan Allah. Kalau kita lanjut membuka Matius pasal 6, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para murid bagaimana seseorang, bagaimana kita bertindak bijak ketika kita memberikan satu sedekah. Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat itu berbicara dari hal memberi sedekah. Bagaimana kita bersedekah yang baik dan benar. Di sana diceritakan, di sana disampaikan supaya kita ini diperkenan di hadapan Tuhan, diperkenan di hadapan Allah. Maka di dalam hal sedekah kita juga caranya harus benar, sikap hatinya harus benar, sikap pikirannya harus benar. Bahkan sampai dikatakan, tetapi jika, ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini bahwa terkait sedekah, persembahan ini betul-betul privasi. Hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kala manusia masih pengen minta kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan, tetapi kita juga nunut. Biar nama Tuhan dimuliakan ketika kita memberi sedekah, kita memberikan persembahan. Tapi kadang kita juga masih pengen ketika memberi sedekah. Ayat sebelumnya mulai 1 biar jelas, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, ya, supaya mereka dipuji orang. Ya, terus aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amin. Sampai situ. Jadi kalau kita ingin memberi sedekah kepada Tuhan, pribadi yang tangguh harus paham, kita tidak perlu dipuji orang. Jangan minta dipuji orang. Hari ini saya umumkan bahwa keluarga A bersedekah, memberi persembahan sekian juta, sekian miliar. Tidak perlu dicanangkan. Apa mencanangkan itu? Apa bahasanya itu? Bahasa bebasnya itu apa? Tidak perlu diekspos secara umum atau dikeluarkan, disiar-siarkan. Jadi terkait dengan sedekah ini betul-betul privasi kita dengan Tuhan. Bagaimana ini menyangkut kerelaan, ini menyangkut hati, menyangkut kasih, kemurnian hati, kemurnian pikiran. Ya, oke, saya hargai ketika manajemen ada apa ini di gereja, ada panitia, mungkin panitia bangun apa begitu, nanti bendahara mencatat sedemikian rupa, monggo silakan. Itu administrasinya sedemikian, dimanage, keluar berapa, masuknya berapa. Tetapi yang dikehendaki Tuhan ini jangan sampai kita ini mengambil alih kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan. Tidak salah saudara, para gembala mencatat dengan teliti, sebab ada juga ke jemaat mungkin persembahan. Nanti yang lain bicara, jangan-jangan persembahannya tidak sampai, jangan-jangan untuk ini, untuk itu. Tidak salah para gembala betapa tertibnya mencatat itu semuanya dengan telitinya, alokasinya kemana saja, itu baik. Tetapi yang dimaksud Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, jangan sampai kita mempersembahkan itu materi atau apa sajalah, kita mengambil kemuliaan Tuhan. Kita pengen dipuji orang karena persembahan tadi. Kita pengen dihormat orang, pengen dipuji, disanjung karena kita persembahan tadi. Tuhan tidak mau seperti itu. Ada jemaat kalau habis persembahan untuk apa tidak diumumkan, tidak dibacakan, tersinggung dan akhirnya keluar dari penggembalaan satu gereja, tersinggung udah persembahan kok tidak diumumkan. Silakan
Toh sekalipun tidak diumumkan, ada catatan pertanggungjawabannya. Jadi seorang gembala sidang, jadi seorang hamba Tuhan, pemimpin umat itu tidak mudah. Kalau ada umat mungkin tahu sikapnya pemimpin umat yang mungkin terjatuh karena masalah duit, ya kan tidak semua seperti itu. Memang masalah duit ini rawan, soal sedekah itu rawan. Kalau kita tidak punya kemurnian hati, semakin kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tetapi sudah kehilangan kasih, sudah kehilangan iman. Pengennya jadi raja di bumi, tidak pernah pengen jadi hamba. Tidak terbesit dalam hatinya untuk mengorbankan hidupnya, apalagi hidupnya, hartanya saja dikuasai. Kita harus tahu itu, kita harus paham seperti hal-hal yang terjadi sedemikian rupa pada akhir zaman. Kalau sebagai seorang hamba Tuhan hanya memperkaya diri, ya lebih baik tidak usah. Kalau sebagai hamba Tuhan hanya bermewah-mewah, makan mewah, mobil mewah, bukan tidak boleh, silakan, itu duit-duitmu dewi. Tetapi suatu saat ketika Tuhan katakan minta pertanggungjawaban, akhirnya Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Suatu saat nanti banyak tokoh berkata, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita harus paham, kita harus ngerti. Jangan menjadi tersinggung jemaat di sini. Ketika kita harus melakukan sesuatu, oke, ucapan terima kasih itu pasti. Tetapi untuk apa kita dipuji-puji? Biarlah pujian itu untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Kita ini hanya hamba. Kalau kita bisa melakukan sesuatu sedikit dari apa yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita mengucap syukur. Tuhan masih berikan kekuatan untuk kita melakukan pekerjaan itu. Kalau itu sebagai kesaksian, sah-sah saja, tetapi kita akan bebas. Kita tidak ingin dipuji. Sebab orang itu kalau persembahannya tidak rela, sedekahnya tidak dengan tulus hati, ketika tidak dipuji, pasti mutung. Pasti sakit hati, pasti bodoh, jengkel, akhirnya dari ibadah. Karena apa? Tidak tulus. Tapi kalau kita tulus, Tuhan itu memulai dengan ketulusan hati. Tuhan mendidik kita, Dia sendiri yang memulai mendidik itu. Dia menjadi manusia. Kalau manusia protes, udah adil, Tuhan menuntut ini, menuntut itu, menuntut taat. Lah iya, Tuhan kan tidak pernah menjadi manusia. Saya ini manusia, dan Tuhan enak bikin hukum, bikin aturan, bikin keputusan. Nanti kalau Tuhan tidak turun ke dunia menjadi manusia, manusia bisa protes. Makanya Tuhan turun sebagai manusia, normal lahir dari rahimnya Maria. Bicara hidup penderitaan, soal ekonomi, Tuhan Yesus bersama keluarga
keluarganya, bersama ibundanya merasakan proses perekonomian, merasakan sulitnya hidup. Keluarga ini harus menekuni bisnisnya, kalau sekarang bahasanya begitu, menjadi orang tukang kayu, mengelola mebel. Mereka merasakan itu, Maria merasakan, Yusuf merasakan itu, demi membesarkan Yesus, firman yang menjadi manusia. Dia memulai dengan kerelaannya. Bagaimana supaya manusia paham dengan kerelaan kasih itu seperti ini? Dia hadir ketika kita lemah. Itu kasih. Banyak orang ketika saudara kuat, duitmu akeh, akeh sing teko. Amin. Duitmu akeh, sehat, kuat, pasti saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu, tetanggamu banyak berkumpul di tempat saudara. Ya, memang kita pengkhotbah mengatakan begitu, semakin banyak hartamu, semakin banyak juga orang yang menghabiskan. Amin. Memang begitu. Nanti akan kelihatan yang sahabat, akan kelihatan yang satu roh dengan saudara, nanti akan kelihatan. Ketika saudara dalam situasi sebagai hamba dididik Tuhan, situasi yang seakan tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa, dari situ nanti akan kelihatan siapa istrimu, siapa suamimu sebenarnya. Oh, dia suami yang tangguh. Oh, dia memang istriku yang tangguh, yang selalu ada dalam situasi apapun kondisiku. Anak-anakmu, kalau anak-anakmu juga anak-anak yang tangguh, dia juga akan ngerti. Jadi kalau kita kembali pada persoalan sedekah, jalani semuanya itu dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, penuh kerelaan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Amin. Kita tidak usah ambil haknya Tuhan. Kita tidak perlu dipuji-puji. Biar Tuhan yang dipuji, yang disembah, dimuliakan. Itu namanya adil. Saudara sudah memiliki hak. Tuhan percayakan hak itu pada saudara. Tetapi haknya Tuhan jangan saudara ambil. Biarlah pujian bagi Tuhan. Jelas sampai sini ya. Jadi ketika kita bersedekah, kita mempersembahkan sesuatu, kita sedang memuliakan Tuhan. Ketika ada orang memuji saudara, wah luar biasa dasar, kamu terpuji kan? Ya, pujian hanya bagi Tuhan, aku hanya hamba. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat itu. Kita bersyukur punya Allah yang besar. Kita semakin memuji Dia, semakin memuliakan Dia. Langkah kaki saudara adalah langkah kemenangan bersama-sama dengan Dia. Pertama, nanti singkat-singkat saja soal sedekah. Bagaimana sebagai orang ibadah kita bersedekah, caranya seperti itu. Jangan pengen dipuji, tetapi biarlah pujian hanya bagi Allah. Kerjakan itu dengan kerelaan hati, dengan tulus hati. Tidak usah
diumumkan dengan tetangga bahwa saya mau persembahan sekian, ini gimana ya? Tidak usah diskusi, mau persembahan diskusi, saudara nanti malah gagal. Orang mau nasar kepada Tuhan itu pribadi saudara, menasarkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, silakan, itu urusan personal saudara dengan Tuhan. Selaku hamba Tuhan, kami menghantar itu, kami mendoakan itu semua, mengelola itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, tadi soal sedekah. Poin yang kedua yaitu persoalan doa. Ayat yang ke-5 dan seterusnya sampai 14. Mari. Ayat yang ke-5. Hal berdoa. Ini prinsip-prinsip keadilan sebagai orang beribadah. Terus, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini dalam konteks doa, jangan dimaknai secara harfiah, sehingga kalau kita berdoa, kita masuk kamar, berarti kita tidak ibadah. Ini konteksnya doa, bukan sakramen ibadah, liturgi, bukan. Ketika kita beribadah, kita berdoa di rumah masing-masing, kita beribadah, masuk kamar, kita persempit kamar hati kita, artinya kita berfokus. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita harus belajar mengerti bahwa jangan ada gangguan, jangan ada intervensi. Mari kita beribadah fokus kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita fokus apa yang kita doakan. Fokus. Mengunci pintu artinya jangan sampai ada intervensi masuk. Persoalan apa saja ketika saya beribadah, dan persoalan bisnis dibanding dulu, HP di off kan supaya tidak ganggu. Nanti tahu-tahu pas sedang asik-asiknya sembahyang, sedang mendengarkan firman, tahu-tahu nada dering. Nada deringnya reog bisa, rame meriah Dari iso kesurupan kalau tidak hati-hati. Nada deringnya dangdutan, meriah, volumenya full pisan. Loh, sak ruangan tak ibu. Ya kalau sudah tidak mau terganggu, tidak mungkin mulai. Tetapi kadang-kadang kan namanya refleks, ya. Begitu bangun langsung mulai jerit. Semua mata tertuju kepada saudara. Langkah selanjutnya saudara menerima dampaknya. Mesti gobios. Rasanya grogi mau dimatikan, ini caranya matikan gimana? Tambah gugup, tambah kepencet rono rene, tambah ganti rono rene nada deringnya. Sudah tambah parah, kayak panik semua wis. Apalagi HP-nya di dalam tas, HP-nya 2 bisa. Tas kantongnya banyak, depan 3, tengah 3, sampai kiri 1, sampai kanan 1, belakang ada 5 kantong lagi. Wah, mumet. Bisa-bisa habis ibadah langsung tengkar. Kalau mama satu saat ada saya ibadah. Nggak usah ikut ibadah, bikin ribut, bikin bisik. Ya diatasi kan tidak sengaja, makanya saling mengingatkan. Mau ibadah, masuk ruang ibadah, maaf Pak, HP-nya sudah di-sel, sudah aman. Nanti kan itu kan biasanya juga langsung, apalagi duduknya kan berjarak, tidak seperti dulu duduknya mepet-mepet ngantuk, itu sandaran istrinya enak. Nah sekarang
Kalau ngantuk, bablas gelundung dan mau dijaga pakai apa? Kursi sendiri-sendiri, tetangganya jauh. Jadi mengunci pintu artinya jangan terganggu. Mulai belajar berfokus. Urusan ini dan itu nanti diselesaikan setelah ibadah. Ada waktu 6 hari kita dikasih Tuhan untuk ngurus segala sesuatu. Kalau doa di rumah juga begitu, fokus. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya terus, Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. sebelum kita ini berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan itu jadi sudah ngerti. Tapi kembali lagi pada sistem. Dia pencipta, kita ini ciptaan. Itu nama etika. Ya, etika yang harus kita jalani. Kita harus paham itu. Jadi kalau berdoa jangan bertele-tele. Apa itu bertele-tele? Bukan dulu-dulu. Tapi apa bertele-tele? Bertele-tele itu tidak fokus. Tidak fokus. Apa saja habis doa untuk pekerjaan, besoknya sudah ganti lagi. Oh ya Tuhan, udah kalau udah dapat kerjaan udah apa-apalah. Nah, saya doa untuk ini belum jadi, ganti lagi karena belum dijawab Tuhan, ganti lagi doanya. Berdele-dele dan terlalu banyak. Sebab itu Tuhan mengajarkan bagaimana sebagai orang beribadah, supaya kita tidak menyangka bahwa Tuhan tidak adil, doaku tidak dikabulkan. Tuhan itu adil, keadilannya sempurna. Tetapi kita harus paham, Tuhan juga minta kita ini bertindak, bersikap adil. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita tahu bahwa alamat doa kita kerajaan Allah di surga. Kita harus menguduskan namanya. Nama Tuhan jangan dipakai sembarangan. Sebentar-sebentar hal-hal yang tidak terlalu penting menyebut nama Tuhan. Bahkan untuk menipu menyebut nama Tuhan. Orang yang menyebut nama Tuhan juga seringkali menghujat orang lain, mencaci maki orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain. Berarti tidak menguduskan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. ketika kita mohon supaya kerajaannya datang, jangan sekali-kali kita ini ngatur Tuhan. Ketika kerajaannya itu hadir, kita harus tahu, kita harus paham dan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang Tuhan kehendaki di surga, seperti yang Tuhan rancangkan di surga. Artinya kita tidak bisa maksa Tuhan. Saudara tidak bisa memperkosa firman untuk kepentinganmu. Ini seringkali tidak adil. Terus nek doanya tidak dijawab, akhirnya mutung, bersungut-sungut, tidak ibadah, tidak berdoa. Ada juga yang akhirnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang lo mau keluar meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, loh, kita juga tidak kehilangan. Kerajaan surga juga tidak rugi. Makanya kan kalau di media sosial kan tidak terlalu dipersoalkan. Oh dulu orang Kristen, sekarang kok jadi ini, jadi itu. Oh silakan.
Tidak usah dipersoalkan. Memang firman Tuhan sudah mengatakan begitu. Suatu saat nanti banyak yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Terus bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Kita ini menjadi berkat. Kalau saudara merasa doamu belum dijawab Tuhan, merasa bahwa Tuhan Yesus tidak adil, ya, karena orientasi ibadahmu belum benar. Orientasi ibadah kita harus benar. Orientasi ibadah kita ini adalah kerajaan surga, bukan materi. Amin. Mengikut Yesus itu harus siap memikul salib. Bahasa tabernakel, bahasa pengajarannya, kita harus siap merobek tirai. Apa yang menjadi tirai? Segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dirobek itu, disobek, dihancurkan demi kemuliaan Tuhan. Namanya dirobek-robek, keinginan daging terkoyak-koyak kan tidak enak. Ikut Yesus itu menurut keinginan daging tidak enak, menurut perasaan daging tidak enak. Jangan kira ikut Tuhan Yesus itu enak. Aturannya sempurna. Tetapi saudara diberi kuasa untuk mengikuti aturan kerajaan surga itu. Itu enaknya. Jadi kita tinggal siap atau tidak. Ketika kita siap, kita difasilitasi kekuatan surga untuk melakukan itu. Tidak enaknya, beratnya itu ketika kita memberontak, kita memperkosa firman. Firman suruh nuruti keinginan kita, tidak bisa. Siapa kita sehingga kok kita maksa Tuhan itu? Itu sebenarnya tidak adil. Seringkali manusia menjadi bodoh minta keadilan dari Tuhan, sesungguhnya dirinya sendiri melakukan ketidakadilan, tidak pernah bertindak adil. Banyak orang minta keadilan kepada pemerintah, juga begitu minta keadilan kepada pemerintah. Atau bahkan ini mendekati tahun 2024, Pilpres, pemilu kada, banyak orang yang sudah siap kebelet jadi presiden, kebelet jadi bupati, gubernur, wali kota. Nanti kalau aku jadi, aku mau begini, aku mau begitu. Ya hati-hati kalau saudara, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, dipercaya Tuhan menjadi pejabat negeri ini, mungkin gubernur, mungkin wali kota, mungkin bupati, camat, lurah dan lain sebagainya. Hati-hati, jadilah garam dan terang, jadilah berkat, jadilah hamba, jadilah pelayan, jangan jadi raja. Saudara pasti dapat jadi berkat. Jangan menghakimi orang. Coba lakukan apa yang saudara mau kerjakan. Kerjakan sekarang, jangan nanti. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan paksa Tuhan. Kita berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Saya bersyukur apapun keputusan Tuhan, saya bersyukur. Amin. Itu pasti Tuhan mengasihi. Kita ngotot, dah ngotot malah gondrong bisa apa kita? Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, berdoa untuk kebutuhan ekonomi ini kan secukupnya. Ini kan relatif toh. Ini bicara keluargamu sekeluarga 5 orang, cukup 5 orang.
nyekolahkan anak 3, cukup untuk nyekolahkan anak. Perlu saatnya untuk kesehatan, pengobatan dan sebagainya, diberkati dengan cukup. Saudara, yang 10 orang, yang 15 orang, yang 20 orang sekeluarga, Tuhan mencukupi saudara. Ini luar biasa, doa Bapa kami itu ajaran Tuhan yang sangat tinggi nilainya. Terus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan, dosa, pelanggaran. Seperti kita juga mengampuni kesalahan orang. Kita seringkali mohon ampun kepada Tuhan, tapi saudara tidak mau mengampuni orang lain. Tidak boleh begitu, itu namanya tidak adil. Dosa kita diampuni Tuhan, maka kita juga harus legowo mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Amin. Ini namanya adil. Terus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia yang punya kerajaan. Kalau kita dihisapkan menjadi imam-imam yang rajani, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Sebab yang punya kerajaan itu Dia sendiri. Karena Dia yang punya kerajaan, maka kita percaya apapun yang terjadi atas kita, biarlah Dia campur tangan atas setiap permasalahan itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi ketika kita ini mengampuni orang, belajar mengerti, belajar memahami kesalahan orang lain, ingat, Bapamu yang di surga juga mengampuni saudara. Jangan ada sakit hati, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan hati. Sudahlah, jadi manusia, jadi umat Tuhan, pengikut Kristus itu hidup dengan kasih, hidup dalam damai, hidup dalam sukacita roh. Jangan menyimpan kepahitan hati, jangan menyimpan dendam. Coba hiduplah dalam situasi zona kasihnya Tuhan. Saudara dipercaya Tuhan demi menciptakan damai, sejahtera, kesatuan, kerukunan dimanapun. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk saudara mencaci maki orang, mengumpat orang, menghakimi orang, cenderung mempersalahkan orang, kekurangan ini, kekurangannya itu, kegagalannya ini, kegagalannya itu. Iya, siapa manusia di bumi yang mulus tidak pernah ada kegagalan? Siapa manusia yang mulus tidak ada cacat salah? Ada kekurangan, iya, itu diakui. Tapi bagi orang yang sering menuntut kesempurnaan, bagi orang yang sering menuntut kesempurnaan hidup, kesempurnaan keadilan, kesempurnaan kasih, belum tentu juga kan orang itu hidup dalam kesempurnaan. Ketika kita berhadapan dengan firman, mari kita belajar menjalani hidup ini. Tuhan mau kita mengampuni orang. Jangan kita menuntut mohon ampun kepada Tuhan supaya dosa kita ditahirkan, dibersihkan, dan supaya berkat tidak terhalang. Sementara kita masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan hati, ya tidak bisa. Saudara harus clear di depan Tuhan, saudara clear di depan manusia. Siapapun, mungkin orang itu sangat menjengkelkan saudara, memusuhi saudara, menjadikan saudara terpuruk, menjadikan saudara mungkin sangat menderita karena sikapnya, ulahnya orang itu. Kerajaan surga mengajarkan ampuni orang itu. Ketika saudara melakukan itu,
saudara dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang siap mengelola kerajaannya di bumi. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. jelas kan? Saudara mau diampuni Tuhan, sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Ketika sudah menerima pengampunan dari Tuhan, karena sudah memohon kepada Tuhan, ingat syaratnya, jangan simpan kepahitan hati supaya levermu sehat. Supaya paru-parumu sehat. Ketika kasihmu membara kepada Tuhan, sehat paru-parumu. Seluruh organmu dibuat sehat, optimal. Ketika saudara clear juga dia. Kelihatannya simpel, tapi itu firman Tuhan, ajarannya begitu. Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu ketika kita tidak mengampuni orang lain. Makanya kita mau Yayasan Sumber Aliran Air Hidup siap. Saudara pribadi-pribadi yang tangguh, saudara yang siap dipercaya kekayaan surga di bumi. Sudah saatnya tahun ini saudara bangkit memperhatikan jiwa-jiwa. Siapapun mereka, dari golongan apapun juga, ketika mereka lemah, sebagaimana saudara ketika dalam situasi kondisi yang lemah, dia mau berkorban di kayu salib. Ketika umat manusia lemah, tidak berdaya, diperbudak dosa, dia turun sebagai manusia, mau berkorban supaya kelemahan kita diangkat dan diberi kekuatan baru. Tidak sulit Tuhan memberkati saudara, tidak sulit Tuhan memberkati pekerjaan saudara yang mendatangkan uang. Tetapi tahun ini Tuhan menantang saudara. Ketika saudara mau eksis di dalam habisan saudara, keluarga saudara, masa depan hidup saudara sangat dijamin oleh Tuhan. Eksislah, tegaklah sebagai imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak terikat dengan materi. Bertindaklah adil sebagai orang beribadah. Jangan hanya menuntut keadilan kepada Tuhan, jangan hanya menuntut keadilan kepada pemerintah, jangan hanya menuntut keadilan kepada suami, jangan hanya menuntut keadilan kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Sekarang bertindaklah masing-masing pribadi yang sudah mengerti hukum ini. Bertindaklah adil. Apa yang menjadi hak saudara, terima itu, manfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Yang menjadi haknya Tuhan, kehormatan, kemuliaan, kejayaan, biar itu miliknya Tuhan. Puji-pujian, ketika 7 perkara saudara terima setahap demi setahap mulai mengalir dalam hidup saudara. Sudah dilatihnya dari kecil, tahap pertama, kedua, ketiga, 7 perkara itu menyertai saudara. Tuhan juga melihat cakap tidak saudara memanfaatkan segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian itu. Ketika saudara gagal menjalani ujian demi ujian, sesaat sudah mulai dipercaya 7 perkara itu, maka Tuhan meng-cancel itu semua. Dilatihnya kembali saudara, dikerjakannya kembali, ditempanya kembali dari awal. Kan malah berat.
Itu masing-masing pribadi perlu memahami, perlu mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita masing-masing bertindak dengan bijak. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan tidak boleh punya uang, tetapi percintaan dengan uang, keterikatan dengan uang, dengan mamon, ini yang cenderung membuat manusia menjadi gelap mata, korupsi terjadi besar-besaran. Andai kata memahami kebenaran, kenapa harus korupsi? Cukuplah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, kan malah damai. Karena nafsu rakusnya, nafsu tamaknya itu muncul ketika melihat materi. Keinginannya juga muncul, pengen ini, pengen itu, pengen rumah mewah, pengen mobil mewah, semua serba mewah-mewah, diperbudak oleh materi. Bermunculan akhirnya apa yang bukan haknya diembat pisang, apa yang bukan haknya dimakan, dirampas. Jangan sampai saudara punya tabiat, punya karakter manusia pilihan Tuhan justru merampas haknya orang lain. Tetapi engkau hai manusia Allah, Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. ini yang kita kejar. Mengejar keadilan artinya lakukan, bertindaklah adil sebagai orang beribadah, setia, kasih, kesabaran, kelembutan hati. Pengen hidup sampai Tuhan jadi mempelainya Tuhan, tetapi tidak bisa bertindak adil. Pengen jadi mempelainya Tuhan, tetapi tidak menghargai ibadah. Di dalam ibadah ada sedekah. Kalau sudah bicara sedekah, pelitnya minta ampun. Hitung-hitungan, Tuhan itu ketika berkorban untuk kita, Tuhan tidak hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan bisnis apa untungnya? Ketika kita diperhadapkan pada kenyataan hidup, kadang-kadang kita berpikir ngomong ngurusi orang, ngupaini anak uang. Kita harus ngerti, mata kita harus terbuka ketika yayasan sumber aliran air hidup Tuhan percayakan pada kita. Berarti Tuhan mau mempercayakan 7 perkara itu kepada kita. Amin. Ketika 7 perkara itu Tuhan percayakan pada kita, apakah saudara mau menikmati sendiri? Maka saatnya saudara mengalirkan kekuatan dari sumber aliran air hidup itu. Kalau kita mengelola yayasan sumber aliran air hidup dengan hitungan matematika, maka yayasan selamanya tidak akan jalan. Tetapi kalau saudara memakai rumusnya kerajaan surga, saudara terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara orang-orang pertama yang dibikin penuh kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Tapi saudara ngerti, itu untuk apa? Itu untuk dialirkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa manfaatkan itu semua untuk melayani Tuhan. Itu masing-masing harus tahu
harus paham. Tahun ini kita harus ngerti apa yang harus kita kerjakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, kita nanti meroleh hidup yang kekal dalam kemuliaan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ya, ikrar yang benar. Ikrar yang benar di depan banyak saksi Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, ya, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Ya, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Terus peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. ya, kita harus ngerti ini, kita harus paham ini, dan terus sampaikan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti. Kekayaan itu tidak menentu, dalam sekejap bisa hilang, bisa lenyap. Tetapi hidup yang kekal, melayani Kristus dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita, itu tidak akan hilang. Ketika kita dipercaya jiwa-jiwa dengan berbagai latar belakang masalah, yayasan harus ngurusi mereka, yayasan harus mendidik mereka sampai SDM mereka menjadi SDM yang berkualitas, pribadi-pribadi yang mandiri, bisa suatu saat bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, yang terpanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melengkapi pelayanan yayasan, melengkapi pelayanan pengembalaan. Memang panggilannya di situ. Mereka juga dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia roh yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Jadi kita siap mengelola ini semua, bukan karena kita sudah kaya, kita sudah punya uang banyak, tetapi kita mulai dari kondisi kita yang mungkin untuk keluarga hanya cukup untuk berapa hari. Tetapi mari kita mulai, kita belajar berpikir melaksanakan kehendaknya Tuhan. Kalau kita berpikir untuk keinginan kita sampai selamanya, sampai kita masuk ke liang kubur, tidak ada habisnya keinginan manusia itu. Terus peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, ya, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, tidak menjadi pelit ketika kita diberkati Tuhan secara materi. Kita tidak menjadi pelit, kita tidak menjadi kikir. Dan ketika sudah punya rekan, punya teman, punya sahabat, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Libatkan mereka kalau mau terlibat melayani Tuhan lewat yayasan sumber aliran air hidup, tidak apa-apa. Apa yang mereka bisa kerjakan untuk yayasan, kerjakan, maka kita juga akan kerjakan bersama-sama untuk keselamatan umat manusia. Hei Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan
yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Jadi ketika kita ini dipercaya oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, maka Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang mempercayakan satu otoritas kasih dari kerajaannya. Hanya kasih Kristus yang bisa menjadi dasar untuk membangun gereja, membangun jemaat, membangun generasi yang tangguh. Keluarga yang tangguh, pekerjaan saudara, bisnis saudara, masa depan hidup saudara, masa depan pelayanan yang Tuhan percayakan pada saudara, itu hanya bisa dibangun kalau kita menerima kasih dari Kristus. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan materi, maka pelayanan yang kita kerjakan tidak akan bertahan lama. Tuhan tidak mau apa yang menjadi haknya saudara ambil. Kehormatan itu miliknya Tuhan, puji-pujian itu miliknya Tuhan. Makanya ketika sudah dipercaya 7 perkara, persembahkan itu untuk Tuhan. Jadilah hamba-hamba yang setia, jadilah hamba-hamba yang adil, jadilah hamba-hamba yang penuh kerelaan. Ketika saudara hidup di dalam kasih, di dalam kerelaan, maka saudara sedang meninggikan Dia, Raja di atas segala raja, yang siap membawa saudara terus bergerak di dalam kemenangan demi kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kasih-Nya melimpah atas kita demi masa depan, pelayanan, dan hidup habis sudah. Mulia sembah Raja mulia. Raja
mengerjakan masing-masing pribadi kita. Yang dikehendaki Tuhan jangan sampai di antara saudara tidak mengerti kehendaknya Tuhan, tidak mengerti ketetapannya Tuhan. Tuhan tidak berkehendak saudara binasa karena materi, karena mamon. Bahkan terlebih dari itu, Tuhan mau mempercayakan kepada saudara ketujuh perkara itu sepenuhnya Tuhan percayakan kepada imam-imam rajani. Tapi mohonlah kuasa Roh Kudus mengurapi saudara. Imam besar agung selalu melayani hidupmu supaya saudara semakin dianggap Tuhan sebagai pelayan-pelayan yang setia, sebagai pelayan-pelayan yang adil, sebagai pelayan-pelayan yang penuh kasih. Tidak sulit Tuhan memperkaya saudara, tidak sulit Tuhan memberkati saudara. Tetapi yang Tuhan mau, jangan sampai saudara terikat dengan itu semuanya. Tuhan mengampuni segala cacat celaka. Kekuatan salib-Mu, kekuatan pengorbanan Tuhan memberikan kekuatan untuk kami melepaskan pengampunan, seraya mengalirkan kekuatan aliran air hidup bahkan kepada orang yang mungkin mengecewakan kami, kepada orang yang sangat membenci kami. Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu akan apa yang mereka buat terhadap kami, terhadap pekerjaan Tuhan. Tuhan mengampuni segala kebodohan kami, cacat salah kami. Seringkali kami tidak mengerti kehendaknya Tuhan. Kami menuntut keadilan dari Tuhan, kami menuntut keadilan dari keluarga, sementara kami tidak melakukan itu. Kami banyak gagal. Terima kasih.
Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, sebagaimana doa permohonan pergumulan mereka masing-masing pribadi yang disampaikan kepada Tuhan lewat doa-doa mereka. Kami percaya pengampunan-Mu mengalir, dan kami percaya Tuhan memperhatikan seluruh umat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun di tempat masing-masing. Kuasa kasih-Mu menjangkau mereka, memberikan kekuatan baru, memberikan gairah baru untuk belajar mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Yang sakit diampuni dosanya, dan Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Yang gagal kami percaya Tuhan berikan kekuatan baru. Tuhan tuntun kepada kemuliaan demi kemuliaan, dibuat berhasil oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan mengampuni semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh hamba-Hamba-Mu yang ada di negeri ini. Kiranya menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, negeri yang dipilih Tuhan, negeri yang indah, negeri yang penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri, dan juga pimpinan-pimpinan lembaga, eksekutif, legislatif, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, semuanya di dalam campur tangan Tuhan, memberikan hikmat, akal budi, kecakapan untuk mengelola bangsa ini, dengan kesehatan, kekuatan dan setiap aktivitasnya. Para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai pemerintah RT, RW terendah percaya Tuhan memberkati negeri ini, memberkati kota kami, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, semuanya di dalam suasana damai. Sementara masih harus menyelesaikan pandemi COVID-19, mengatasi persoalan pandemi, kami percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan melindungi umat-Mu, Tuhan melindungi bangsa ini di dalam kemuliaan Tuhan. Di balik peristiwa demi peristiwa, di balik pandemi ini, kami muncul sebagai generasi yang tangguh, jemaat yang tangguh, keluarga-keluarga yang tangguh, karena Tuhan melindungi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Amin.